Ayah saya sudah komplikasi, sakit berat luar biasa. Lewat menjelang Isya, saya pulang, saya dapat ibu saya di ruang tengah sedang duduk, pendek, tersenyum. Kemudian, ridha Allah itu kalau orang tua ridha Allah. Teman-teman, kalau nggak ada motivasi nggak mungkin ke sini. Kalau Anda nggak ada motivasi, ngapain ke sini? Macet-macet tadi depan, udah macet. Saya tadi malam ke sini, ada yang tidur di sini, ada yang berharap-harap dapat makanan, kan? Ada yang udah nunggu, takut gak kebagian. Ada yang sudah ngambil sap pertama, bahkan tiduran di sini, tahu-tahu dipasang kursi, mundur. Apa motivasi Anda? Saya tanya, Mas dari mana? Dari Lampung, Ustaz. Mas dari mana? Kalimantan, Ustaz. Mas dari mana? Sumatera, Ustaz. Masya Allah. Indonesia. Berkah. 13.677 pulau. Belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang, dan sebagainya. Berkah. Datang. Motivasinya apa? Kalau nggak ada motivasi, nggak mungkin datang. Insya Allah. Bupati Wajo, sahabat kami Dr. Amran. Bupati Goa, sahabat kami itu, ya, Pak Adnan. Ini dari Banten nih, Pak Gunawan, mewakili Dr. Wahidin. Masya Allah. Motivasinya apa? Sahabat-sahabat kami di sini, YIC, sampai seniman Mas Arif tuh, yang biasa bikin kaligrafi. Masya Allah, datang. Ustadz Aib, yang lain, hadir semua, stakeholdernya. Teman-teman penghafal Quran. Kalau nggak ada motivasi, nggak mungkin. Nah sekarang, apa motivasi kita menghafal Quran itu? Hadirkan. Tanamkan dalam benak kita. Pertama, motivasi terbaik kata Allah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Coba niatkan, menghafal Quran itu, minimal untuk membahagiakan orang tua kita. Ibu kita. Niatkan. Itu motivasi terbaik. Itu ada di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Di hadis Nabi riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2015. Saya mau katakan gini ya, sebentar nih supaya kita paham betul gitu tentang kemuliaan orang tua kita ini. Dalam suasana kita marah pun pada orang tua, uti oleh Quran diminta untuk jangan sampai diungkapkan. Turun kemudian ayat Quran surah ke-31 ayat 14, paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Bukan itu yang penting. Itu juga penting, tapi yang paling penting hamalathu ummu wahnan ala wahn. Kata Allah, dalam suasana apapun kau sebagai seorang anak, aku wasiatkan untuk berbuat baik kepada kedua bapak ibumu. Kedua orang tuamu, bapak dan ibumu. Kalau kira-kira engkau sedang gak enak hati, sampai lisan mau marah, perilaku mau berubah, kata Allah, pikir dulu ya. Hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin. Kalau kamu pengen marah, pikir dulu ibumu yang tak pernah marah kepada kamu saat dikandung 9 bulan itu dalam kesulitan. Kamu mikir dulu. Ibu kamu itu bawa kamu 9 bulan 10 hari dalam kandungan. Disebut di Quran surah ke-7 ayat 189. Paling kanan sedikit ke tengah. Perhatikan di ujung ayatnya. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bih falamma athqalat da'amallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Kata Allah, ketika ibumu mengandung itu kandungan ringan sampai beratnya tak terasa. Tak terasa luar biasa beban dalam tubuhnya. Athqalat itu dari kata sakil. Kalau Anda olahraga angkat beban, yang angkat tangan tapi yang berat kaki sampai kepala, wajah berubah merah, itu athqalat namanya. Kata Allah, seorang ibu yang mengandung bukan cuma perutnya saja yang terasa, kakinya mulai terasa, tangannya mulai kram, miring kanan susah, kiri susah, kandungan berat, telungkup mustahil. Itu gak bisa dilepas. Belum pernah ada seorang ibu mengandung, mama mau masak dulu ya nak ya, disimpan dulu sebentar ya, nggak bisa. Bawa terus 9 bulan. Lahir ada yang 3 kilo 9 bulan dibawa-bawa. Anda ngangkat barbel begini 3 kilo, begini aja terus bawa tuh. Sebulan aja. Udah. Tangannya bengkak.
9 bulan. Kata Al-Quran, kalau kamu mau marah, mikir dulu. Bahkan turun Quran surah ke-17 itu. Al-Isra. Ayat 23 sampai dengan 27 itu. Bahkan yang paling indah, fala taqul lahuma uff, berkata saja jangan lakukan. Ayat-ayat ini turun untuk menunjukkan betapa besar pengorbanan ibu dan bapak kita. Mengandung, melahirkan, berjuang dengan kematian, dirawat-rawat yang tidak ada diada-adakan, ngutang untuk kuliah Anda, ngutang untuk sekolah Anda, banting tulang, bangun malam untuk menenangkan Anda yang merengek, ganti popok kita, nganter ke sekolah, kadang-kadang terlambat ke kantor, dimarahi atasan demi anak. Nahan malu, bawa kondangan pipis, tahan malu, mecahin piring, nahan malu untuk kita. Kemudian tiba-tiba turun ayat, kata Allah, setidaknya bahagiakan mereka. Dan tidak ada kebahagiaan terbaik untuk diberikan kepada mereka, kata Allah, langsung yang sampaikan. Kecuali mengangkat derajat mereka dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran. Kalau dikasih dunia, habis di dunia Pak. Ayo hadiahkan orang tua mobil. Kalau bukan mobilnya rusak duluan, orang tua meninggal dunia. Mobil nggak ikut ke alam kuburnya. Hadiahkan handphone yang paling baru. Kalau bukan handphonenya yang hancur duluan, orang tua wafat, handphone nggak akan bisa digunakan lagi. Nggak ada orang meninggal bawa handphone ke alam kubur. Sertakan di alam kubur nak. Kalau kangen, miss call mama aja, nggak bisa. Selesai. Maka kata Allah, kalau Anda ingin menghafal Quran, maka coba berikan motivasi terbaik. Jadikan niat paling pertama menghafal itu untuk membahagiakan orang tua kita. Saya demi Allah, saya katakan, bimbing anak-anak karantina ini. Orang tuanya sabar, mendoakan, ada yang suaminya sabar. Begitu mereka sudah pada hafal, bapak ibunya saya nggak tahu deh apa yang terasakan di hati mereka. Pokoknya ketika Anda sudah sampai pada kalimat minal jinnati wan nas, kalau orang tua Anda masih hidup, coba hubungi mereka. Katakan, "Ma, Pa, alhamdulillah Anda sudah hafal Quran, Ma. Insya Allah bisa ngasih mahkota." Itu bisa tunduk, mengalir air mata, sujud. Seakan-akan mendapatkan sesuatu yang gak pernah mereka peroleh. Gak percaya silahkan. Anak Anda 3 tahun nih Pak, Bu. Ajarkan aja satu surat, Wadduha. Anda pulang dari kantor, banyak masalah, banyak perdebatan. Pulang ke rumah, sedang lihat anak kita baca Wadduha, Wadduha, Walaili idza saja. Akan diangkat oleh Allah semua kepenatan yang ada di kepala kita. Tiba-tiba dipeluklah anak itu, dicium-cium, digendong-gendong, seakan-akan gak pernah punya masalah. Saya kemarin di Bandung dengan Agim. Sampaikan, saya punya seorang ayah, luar biasa perhatian. Beliau mengajar di musola kecil. Saya dibawa dalam pelajarannya, beliau mengajar, saya tidur. Sekarang kami gantian, saya mengajar, beliau istirahat, tak pernah saya ganggu lagi. Kalau pulang, itu digendong Pak, Bu, sampai ke rumah. Dan pernah saya pura-pura tidur, untuk tahu apa yang ayah saya lakukan pada saya ketika saya pura-pura tidur. Tetap dijaga. Sampai rumah ditidurkan, saya tertawa. Ketika itu apa yang terjadi? Bukan marah, tapi mengajak bercanda. Sampai kami tidur. Tiba waktunya saya masuk pesantren. Ayah saya sudah komplikasi. Sakit berat luar biasa. Terbaring lemah di rumah sakit. Untuk bangun pun sulit. Saya dipanggil mendekat. Saya pikir apa yang mau dikatakan. Tiba-tiba memeluk saya dengan erat. Samping ibu yang hadir di belakang saya waktu itu. Beliau katakan satu kalimat yang sampai saat ini masih membekas dalam jiwa saya. Beliau katakan, "Nak, mohon maaf. Apa nggak bisa nganter ke pesantren?" Masih minta maaf. Lalu tiba-tiba dokter datang mengatakan, "Ya mungkin seminggu atau 2 minggu Bu, saya nggak paham apa yang dibicarakan. Masih kecil. Mungkin analisis kedokteran dan sebagainya." Singkatnya saya ke pesantren, saya ke Garut. Tiba-tiba sepekan mau masuk 2 pekan, ada pengumuman saya diminta keluar dari kelas. Saya masih ingat subuh saat itu,
Masih pakai seragam putih hitam. Keluar, kakak saya sudah menunggu. Pembina saya mengatakan, adik mesti pulang. Baik, saya bilang. Saya tanya kakak saya, bagaimana ayah? Beliau nggak jawab. Sampai di Bandung, paman saya mengatakan, beliau di MUI sekarang di Jawa Barat. Tanpa saya tanya, mungkin nggak akan terkejar. Ayah mungkin sudah dimakamkan. Saya baru tahu ayah saya meninggal saat itu. Sampai ke rumah ternyata sudah maghrib, lewat menjelang Isya. Saya pulang, saya dapat ibu saya di ruang tengah sedang duduk. Dan saya menahan sedikit untuk tidak mengeluarkan air mata. Demi membahagiakan ibu saya. Saya peluk ibu saya temani tidur. Dan itulah terakhir saya melihat ayah saya di mimpi. Datang mengenakan kemeja biru, pendek, tersenyum. Kemudian berikan tangannya seperti mendadah kepada saya. Lalu pergi. Besoknya bahkan baju-baju terbaiknya diberikan kepada sahabat-sahabatnya. Kitab-kitabnya juga demikian. Tapi saya masuk kamarnya, saya melihat ternyata beliau sudah menyiapkan kitab-kitab yang justru itu dipelajari oleh saya di pesantren. Tapi ada satu yang menarik perhatian saya. Itu mushaf berwarna biru yang diwariskan oleh ayah saya, ditimpan di tempat yang tertentu. Saya bawa mushaf itu keluar ke ruang tamu. Di satu duha saya menghadap ke arah kiblat. Setelah saya buka, kemudian saya katakan, ya Allah, saya sudah tidak mampu lagi membahagiakan ayah saya saat di dunia ini. Maka mohon berikan saya, ya Allah, taufik, bimbingan, kemampuan untuk menghafalkan Quran ini dan mengamalkannya. Dan jadikan setiap huruf yang saya hafalkan melahirkan pahala untuk ayah dan ibu saya. Maka air mata saya keluar pada saat itu. Lalu saya mulai kemudian membaca tanpa terasa. Setiap yang dibaca masuk ke kepala, masuk. Saya tak bisa melupakan dengan ayatnya, dengan nomornya, dengan posisinya. Masuk begitu saja, masuk. Sampai pulang kemudian ke pesantren. Di situ diminta untuk menghafalkan 8 ayat. Saya diminta maju ke depan untuk membacakan ayat yang telah dihafalkan. Lisan saya nggak bisa berhenti mengucapkan Quran sampai 40 ayat terus dibacakan. Guru saya mengatakan, jangan, nah, sudah selesai. Kamu duduk di sini, Bapak keluar. Berikan nilai kepada teman-teman yang ada di sini. Ayah, ibu. Itu yang menjadikan Nabi mengatakan ridallahi fi ridal walidain. Ridha Allah itu kalau orang tua ridha Allah. Makanya penghafal Quran pertama kali ketika dia akan dihisab di hari kiamat, hadiah pertamanya diberikan kepadanya untuk disampaikan pada kedua orang tuanya. Ketika akan masuk surga, perintah pertamanya gandeng bapak dan ibumu. Kebahagiakan. Tidak ada yang ada di sini yang nggak punya bapak, nggak ada. Nggak ada yang nggak punya ibu. Anda sesepuh-sepuhnya pasti punya ibu yang telah melahirkan Anda. Ya kalau selama hidup nggak bisa membahagiakan, nanti saat kiamat kita bahagiakan. Minimal antarkan pahala dengan cahaya ke alam kubur mereka. Bacakan. Baca Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai ke An-Nas, bacakan. Setiap pahala yang kita niatkan hadir menerangi alam kubur mereka. Tapi pasti.